Making disciples, transforming lives. Haleluya, sukacita bisa kembali melayani di GMS Gandaria City. Saudara, saya akan menuntaskan, saudara, tema bulanan ini, bulan Mei kan ya. Bulan Mei ini di seluruh GMS adalah tentang penyediaan Tuhan. Sepanjang hari ini saya khusus bicara mengenai penyediaan Allah. Ibarat tadi pagi saya bicara dari perikop Injil, kisah bagaimana ketika Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan di danau, lalu di situ Yesus mengadakan mujizat penyediaan. Di ibarat kedua ini sama juga masih tentang Petrus, saudara. Ketika Petrus itu mengalami kegagalan, dan di situ kita melihat ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Ketika Yesus memberikan perintah, bertolaklah ke tempat yang dalam, lalu ia mendapatkan tangkapan yang sangat besar. Pesan dari setiap kitab Injil, bahkan minggu lalu kalau nggak salah istri saya juga khotbah di tempat ini, berbicara tentang hal yang sama. Dari semua kisah Injil, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, kisah bagaimana Yesus mengadakan banyak mujizat. Contohnya tepung dan minyak yang tidak pernah berhenti. Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit dengan mengirimkan burung gagak memberikan daging dan roti setiap pagi dan sore. Saudara, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, saudara, lalu disitulah muncul kata Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Lalu di dalam perjanjian baru muncul koin di mulut ikan. Juga kisah ketika Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Lalu dengan 7 roti untuk 4.000 orang. Saudara, dan kisah yang akan kita baca, sebetulnya itu memberikan kita sebuah pewahyuan tentang siapa Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita bukanlah hanya penolong atau penyelamat, tapi Dia juga adalah penyedia. Katakan amin. Dialah provider, Dialah Jehovah Jireh dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita bisa yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Dia mengerti kebutuhan kita dan Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Memang tidak semua keinginan kita akan terpenuhi, tapi kalau bicara itu keperluan dan kebutuhan kita, Dia adalah penyedia atau Dia adalah provider. Hari ini firman Tuhan hari ini, saudara, akan memberikan ada sebuah pewahyuan, saudara, bahwa Dia adalah penyedia dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita baca ayatnya. Kita baca Lukas pasal 5. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, maksudnya Petrus dan timnya, saudara, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, kisah ini dimulai dengan sebuah cerita tentang kegagalan. Itu sebabnya firman Tuhan ini juga bicara kepada Anda yang mungkin hari ini saudara mengalami kegagalan. Bisa jadi itu kegagalan di dalam pekerjaan saudara. Tapi di sini Yesus menyatakan mujizatnya. Hari ini kita bisa punya gambaran di titik di mana Anda gagal. Saudara, Anda harus tahu satu hal, saudara punya Bapa.
dan dia adalah penyedia dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Kisah ini dimulai dari kegagalan Simon Petrus. Dikatakan Simon Petrus sudah bekerja sepanjang malam tapi tidak mendapatkan hasil apapun. Disitulah Yesus membuat mujizat. Hari ini saya punya 5 poin sederhana dari perikop ini, dari ayat yang kita baca. Dan perikop ini akan menolong kita bagaimana kita ini bisa berjalan dalam penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, saudara, poin pertama, catat baik-baik. Bapak Ibu, poin yang pertama, ternyata Tuhan itu memberkati mereka yang memberi tempat bagi firman. Coba kita baca ayatnya sekali lagi, khususnya ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa saudara? Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk, perhatikan kata-kata ini. Dan apa saudara? Mengajar, katakan mengajar. Dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lalu ayat 4, setelah selesai berbicara, setelah selesai berkhotbah atau mengajar, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, perahu itu bagi Simon Petrus adalah simbol dari pekerjaannya. Itu adalah simbol dari, saudara, sumber penghidupan atau mata pencahariannya. Perahu itu adalah simbol dari pekerjaannya atau perjuangannya. Dan apa yang terjadi? Yang dilakukan pertama-tama oleh Simon Petrus, padahal dia itu baru saja mengalami kegagalan, adalah dia mengizinkan Yesus naik ke perahunya dan dia mengizinkan Yesus mengajar di atas perahunya. Hal pertama, kalau Anda mau hidup dalam penyediaan Allah adalah saudara harus memberikan ruang atau memberikan tempat bagi firman Allah untuk mengajar dan hidup dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Secara khusus, saudara, di area penyediaan atau area berkat Allah dalam kehidupan kita, saudara harus membuka diri kepada firman atau pengajaran tentang berkat atau tentang penyediaan Allah dalam kehidupan saudara. Karena kalau Anda tidak membuka diri untuk firman terlebih dahulu, bisa jadi Anda akan jatuh di dalam 2 ekstrim. Saudara, Anda akan jatuh di dalam kekhawatiran atau Anda akan jatuh di dalam ketamakan. Karena di area berkat, apalagi kalau secara spesifik bicara tentang berkat finansial, Anda harus tahu berkat itu bukan hanya bicara soal uang. Katakan amin. Berkat itu bukan hanya soal finansial. Berkat itu holistik. Berkat kesehatan itu macam-macam di dalam kehidupan kita. Tapi khususnya kalau kita mau bicara tentang berkat yang namanya finansial, sebetulnya Bapak Ibu, Tuhan itu berkali-kali di dalam firman-Nya menyatakan dirinya bahwa Dia itu adalah penyedia. Dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Katakan amin. Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Katakan segala keperluanmu. Berarti tidak ada pengecualian. Berarti kalau segala keperluan itu berarti termasuk keperluan atau kebutuhan yang Anda anggap remeh atau kecil sekalipun, Tuhan peduli. Katakan amin. Dan ketika Dia memenuhi kebutuhan kita, coba tampilkan ayatnya, Filipi 4 ayat 19. Dia memenuhi kebutuhan kita itu bukan berdasarkan kondisi tempat kita bekerja, bukan berdasarkan kondisi ekonomi, bukan berdasarkan, saudara, situasi atau keadaan pasar, tidak mengikuti juga saham naik atau turun. Ternyata Tuhan memenuhi kebutuhan kita itu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Katakan amin. Tuhan memberkati kita nggak tergantung dari situasi ekonomi.
Dia mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Namun masalahnya di sini, masalah kita itu sebetulnya bukan masalah uang. Masalah kita itu bukan masalah Tuhan mencukupkan atau tidak. Masalah kita itu sebetulnya ada dua. Makanya kalau Anda tidak mengizinkan firman itu mengajar, mengisi kehidupan saudara. Kalau Anda tidak mengizinkan firman itu mencelikan mata saudara dan Anda tidak punya pengertian atau pewahyuan ini di dalam kehidupan saudara, Anda akan jatuh di dalam dua kesalahan ini. Anda akan jatuh dalam kekhawatiran. Yang kedua, Anda akan jatuh dalam ketamakan. Masalah kita itu bukan masalah uang. Masalah kita itu masalah kekhawatiran dan ketamakan. Makanya Tuhan Yesus sendiri berkata tentang kekhawatiran. Yesus berkata, jangan khawatir akan apa yang kau akan makan, minum, atau pakai. Jangan hidup seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan. Sebaliknya, saudara, Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Karena itu, kesimpulannya apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kebenarannya. Katakan amin. Baru semuanya itu akan Tuhan cukupkan dalam kehidupan saudara. Coba kita baca aja ayatnya Matius 6. Coba mulai ayat keberapa ya? Matius 6 ayat 30. Coba munculkan. Betul mas? Ya 31. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, minum, pakai? Next. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu, katakan tahu. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti orang yang khawatir dia itu tidak percaya bahwa Bapa menyediakan yang kita butuhkan. Makanya kita khawatir. Lalu apa nasihat firman? Next ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu pemerintahan Allah dalam kehidupan. Carilah dulu kebenaran Allah. Semuanya Tuhan akan cukupkan. Semuanya Tuhan akan tambahkan sesuai dengan porsinya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi pertama-tama, khususnya mengenai berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bicara mengenai berkat, apalagi spesifik mengenai berkat finansial, Bapak Ibu, saudara perlu memberikan ruang terlebih dahulu kepada firman untuk mengajar, membentuk hati Anda terlebih dahulu. Karena Anda gak akan berjalan dalam penyediaan Allah kalau hatimu, posisi hati Anda salah. Saudara, beberapa orang menyangka, saudara, bahwa Tuhan itu gak punya tujuan di dalam berkat. Saudara, Anda perlu punya motivasi yang benar, berkenaan dengan berkat Allah dalam kehidupan kita. Rupa-rupanya Tuhan memberkati itu bukan cuma sekedar untuk memberkati, tapi ada tujuan Tuhan di dalam berkat Allah. Paling tidak saya simpulkan, kalau saya baca Alkitab, saya simpulkan dengan 3 tujuan mengapa Tuhan memberkati. Yang pertama, supaya dengan sumber daya yang Anda miliki, Anda bisa memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Roma pasal 13 berkata, sebab segala sesuatu itu dari Allah, dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa maksudnya? Berarti segala sesuatu itu dari Tuhan, melalui Tuhan, lalu kita pakai itu kepada Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Jadi ternyata berkat Allah dalam kehidupan kita itu punya tujuan, yaitu supaya Anda memuliakan Tuhan. Makanya kalau semua itu dikatakan adalah berkat Allah dalam kehidupan kita, yang dinamakan berkat itu pasti kalau itu dari Tuhan, pasti prosesnya. Kalau itu melalui atau oleh Tuhan, pasti prosesnya itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah katakan, Pastor Fuji, hidupku diberkati, aku punya mata pencarian baru dan di situ aku bisa hidup diberkati. Lalu saya tanya, pekerjaanmu apa? Jualan narkoba. Saudara, itu pasti bukan berkat Tuhan. Itu pasti bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan, saudara, oleh Tuhan itu artinya melalui Tuhan. Kalau itu berkat melalui Tuhan, pasti bukan begitu caranya. Katakan amin. Tujuan Allah kedua di dalam berkat Tuhan itu, menurut Timotius, Paulus berkata kepada Timotius begini, saudara.
Mungkin kita buka 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Tujuan kedua mengapa Tuhan memberkati Anda adalah supaya Anda bisa mencukupkan kebutuhan Anda dan keluarga Anda. Halo, amin. Tuhan gak mau kita jadi batu sandungan. Dari sini saya bisa yakin bahwa Tuhan itu ingin kita berkecukupan. Katakan amin. Tuhan tidak mau kita ada di dalam garis kekurangan. Kenapa? Supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Supaya kita bisa pelihara keluarga kita. Supaya kita bisa mencukupkan kebutuhan kita dan keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Saya tadi pagi ngomong sama jemaat tadi pagi. Saudara mau nggak kalau saya itu hidup di dalam garis kekurangan, lalu saya itu tiap kali ketemu saudara isinya ujung-ujungnya duit. Cerita yang memelas supaya Anda bersimpati lalu Anda kasih uang. Saudara mau nggak saya tiap kali ketemu Anda isinya minta uang? Saudara mau nggak di dalam kepemimpinan saya itu jadi pandang bulu? Saya kejar hanya orang-orang yang berduit supaya ujung-ujungnya saya dapat keuntungan pribadi. Kalau ketemu sama orang yang biasa-biasa merokok, saya dengan tegas berkata, itu dosa. Tapi kalau ketemu sama orang kaya yang merokok, gak apa-apa Pak, pelan-pelan aja. Saudara mau saya jadi seperti itu? Lalu anak saya terlantar, saya gak bisa mencukupkan kebutuhan saya, tentunya gak mau. Begitu pula Tuhan juga ingin Anda berkecukupan. Supaya Anda bisa pelihara, Anda nggak merepotkan dan minta-minta roti. Makanya dari sisi firman Tuhan yang lain, Alkitab juga katakan kalau ada orang yang malas, ada orang yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Saudara, Tuhan ingin mencukupkan kebutuhan kita. Yang ketiga, tujuan dari berkat Allah adalah supaya Anda bisa jadi saluran berkat. Supaya Anda bisa memberkati orang, Anda bisa mensupport pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi di muka bumi. Itulah mengapa Tuhan ingin kita, saudara, berkecukupan. Ada amin. Nah, kalau Anda nggak mengerti kebenaran ini, saudara, entah Anda akan jatuh dalam kekhawatiran, atau Anda akan jatuh ke satunya, namanya ketamakan. Orang yang khawatir dan orang yang tamak, akarnya sama. Yaitu sama-sama tidak percaya bahwa Tuhan itu penyedia. Orang yang khawatir, dia gelisah dan cemas. Saudara, ujungnya apa saudara? Begini, ujungnya dia khawatir dan cemas, akarnya apa? Dia tidak percaya Bapa akan menyediakan. Makanya dia khawatir. Tamak sama-sama akarnya. Bedanya di mana? Sama-sama nggak percaya, bedanya di sini. Orang yang tamak itu nggak percaya bahwa Tuhan sudah mencukupkan. Makanya orang tamak dia akan selalu terus merasa kurang. Padahal Tuhan sudah mencukupkan, tapi dia selalu merasa kurang. Ujungnya manifestasinya kikir. Kenapa? Karena dia taruh kepercayaan itu bukan kepada Tuhan, tapi dia taruh kepercayaan kepada uang. Makanya dia akan sulit memberi, dia akan sulit melepas. Kenapa? Karena pegangannya atau rasa amannya ada pada uang. Makanya di dalam kitab Injil, Tuhan bukan hanya memberikan kita peringatan untuk jangan khawatir, tapi Tuhan juga memberikan kita peringatan. Coba kita buka sama-sama Lukas pasal 12 kalau tidak salah. Kita baca ayat yang ke berapa tadi? Bisa munculkan? Hati-hatilah dan waspadalah. Sebentar, saya bukakan ya. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap apa saudara? Segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, ternyata hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. 1 Timotius 6 ayat 17. Perhatikan. 1 Timotius 6 ayat 17.
Peringatkanlah kepada siapa? Orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kepada siapa Anda menaruh percaya? Saudara, melainkan pada Allah. Kita harus taruh kepercayaan kita kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kekhawatiran, kita nggak percaya Allah akan menyediakan. Ketamakan, kita nggak percaya Allah sudah sediakan. Makanya manifestasinya, saudara, akan merasa terus kurang. Padahal firman Tuhan katakan, hidup kita nggak tergantung daripada kekayaan. Sekalipun berlimpah-limpah hartamu, hidupmu tidak tergantung dari hartamu, tapi dari Tuhan. Makanya peringatkanlah kepada semua orang kaya firman Tuhan. Jangan menaruh percaya kepada sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan. Tapi hendaknya kita menaruh percaya itu hanya kepada Tuhan. Yang melimpahkan segala sesuatu, yang dalam kekayaannya melimpahkan segala sesuatu untuk kita nikmati. Halo, amin? Masalah kita cuma dua. Kekhawatiran, ketamakan. Bapak Ibu. Makanya saya katakan Bapak Ibu, orang kalau tamak itu nggak bakal puas. Kalau Anda jatuh dalam ketamakan, Anda akan jatuh dalam cinta uang. Saudara, makanya definisi kelimpahan itu bukanlah Anda memperoleh lebih dan lebih lagi. Bukan. Menurut kerajaan Allah, kalau Anda baca Alkitab, definisi kelimpahan itu adalah Anda bisa cukupkan diri dengan apa yang ada padamu, plus Anda masih bisa jadi saluran berkat. Katakan amin. Kalau saudara melihat kelimpahan itu adalah memperoleh lebih dan lebih lagi, Anda akan jatuh dalam ketamakan. Anda akan jatuh dalam cinta uang. Saudara, kitab Amsal pengkhotbah berkata, kalau Anda cinta uang, Anda nggak akan puas dengan penghasilanmu. Mau coba kita buka aja ayatnya, saudara. Ini basic pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya, pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun kesia-siaan. Kalau Anda jatuh dalam ketamakan, saudara, Anda akan cinta uang. Bahkan dalam Timotius, gara-gara memburu uanglah. Sebab cinta uang adalah akar segala kejahatan. Gara-gara memburu uang, orang itu jadi apa saudara? Dia hidup dalam banyak duka. Ia menyimpang dari iman. Hati-hati saudara, karena orang yang tamak, dia nggak akan puas. Makanya kelimpahan itu begini, saudara. Anda cukupkan diri berpadanan dengan porsi Tuhan dalam kehidupan saudara. Maaf, dengan porsi berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda sesuaikan gaya hidup Anda, sehingga Anda di dalam gaya hidup tersebut Anda cukup dan Anda bisa cukupi keluarga Anda, plus Anda masih bisa jadi saluran berkat. Itu namanya kelimpahan. Halo, amin. Jadi kelimpahan itu bukan, oh aku harus mencapai status tertentu, maka itu kelimpahan. Tidak. Kelimpahan itu di titik di mana Anda berada hari ini, Anda bisa hidup secara limpah. Yaitu dengan cara apa? Anda sesuaikan gaya hidupmu dengan porsi berkatmu, plus Anda masih bisa memberikan perpuluhan, Anda masih bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan, Anda masih bisa melepaskan berkat bagi orang lain. Saya dulu belum punya rumah, masih kontraktor. Saudara, ngontrak sana, ngontrak sini. Bertahun-tahun saudara, lebih dari 5 tahun saudara, mungkin 10 tahun saya itu ngontrak. Belum punya mobil pribadi. Tapi saya bisa katakan saya hidup dalam kelimpahan. Why? Saya cukupkan gaya hidup saya, plus saya masih bisa persepuluhan dan masih bisa menabur bagi pekerjaan misi. Bahkan kami bisa memberkati orang. Katakan amin. Itulah kelimpahan. Saudara,
Jadi kalau hari ini Anda masih belum punya mobil, Anda belum punya rumah pribadi, saudara, Anda bisa hidup dalam kelimpahan kalau Anda, saudara, menjaga gaya hidup Anda. Halo, amin? Makanya Bapak Ibu, sebetulnya ada dua teologi yang ekstrim yang perlu kita hindari. Teologi ekstrim pertama itu namanya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu mengajarkan bahwa ukuran perkenanan Tuhan dalam kehidupan seseorang adalah materi. Semakin kaya saudara berarti semakin rohani Anda. Itu teologi kemakmuran. Itu berbahaya karena apa? Kalau ukuran perkenanan Tuhan atau kerohanian adalah semakin Anda kaya, maka Anda akan memburu itu. Sehingga imanmu bisa menyimpang karena Anda jatuh dalam ketamakan dan jatuh di dalam cinta uang. Akhirnya Anda yang ada di dalam pengertian saudara ikut Tuhan itu adalah cuman isinya berkat materi. Itu menyimpang nantinya. Teologi yang sebelah ekstrim sebelah kiri namanya teologi kemiskinan. Teologi kemiskinan itu mengajarkan semakin miskin engkau, semakin rohani engkau. Saudara. Jadi beberapa tradisi itu mengajarkan bahwa saudara, kemiskinan itu adalah tanda ketekunan atau kedekatan dengan Tuhan. Diambil dari penafsiran yang salah dari beberapa firman Tuhan. Contohnya, saudara, hendaklah engkau miskin di hadapan Allah, sebab engkaulah empunya kerajaan sorga. Ayat itu berkata miskin di hadapan Allah itu bukan berarti Anda miskin secara literal, tapi miskin di hadapan Allah itu bicara tentang hatimu itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita itu gak mengandalkan diri sendiri. Kita ini perlu dalam tanda kutip merasa bangkrut secara rohani sehingga kita itu berseru dan bergantung hanya kepada Tuhan. Lalu ada ayat orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, itu bicara tentang ada seorang muda yang hidupnya itu dikuasai uang. Sehingga yang menjadi tuan dalam hidupnya itu adalah uang, makanya dia nggak mampu melepaskan dan mengikut Yesus. Makanya di situ dikatakan orang kaya. Jadi itu adalah tentang sikap hatinya terhadap kekayaan, bukan karena kekayaannya yang membuat dia sukar masuk dalam kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, saudara, kisah Lazarus yang miskin yang naik ke pangkuan Abraham, sementara ada orang kaya yang masuk ke dalam neraka atau tempat penderitaan. Orang miskin itu ada di pangkuan Abraham bukan karena kemiskinannya. Orang kaya itu masuk ke neraka itu bukan karena dia kaya. Kalau Anda baca ayat berikutnya, ketahuan kenapa orang kaya itu masuk ke neraka. Karena dia tidak mentaati firman. Kenapa? Karena dia berkata, tolong bangkitkan Lazarus. Karena aku masih punya 5 saudaraku. Tolong peringatkan mereka. Kalau ada orang mati bangkit pasti mereka percaya. Tapi Bapak Abraham berkata, tidak ada pada mereka itu kesaksian para nabi dan kesaksian Musa. Maksudnya apa? Ada pada mereka itu Alkitab atau firman Tuhan. Tapi orang kaya ini berkata, tidak Bapak Abraham, mereka nggak mungkin percaya kalau nggak ada orang mati bangkit. Dari situlah kelihatan saudara-saudaranya persis seperti dia waktu dulu. Bahwa mereka itu tidak taat kepada firman. Saudara. Jadi teologi yang benar itu bukan teologi kemakmuran, bukan juga teologi kemiskinan. Teologi yang benar adalah teologi ketaatan. Katakan amin. Saudara, bagaimana ketika Anda hidup taat kepada firman? Kalau firman katakan, hiduplah dengan mencukupkan diri. Maka itulah yang Tuhan mau. Coba kita buka sama-sama Ibrani pasal 13. Kita baca ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat kelima. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Jelas. Uang itu bisa jadi tuan yang kejam, tapi juga bisa menjadi hamba yang baik. Uang itu tidak merupakan akar kejahatan. Cinta uanglah akar kejahatan. Jadi uang itu netral, tergantung siapa yang pegang. Saudara. Jadi Tuhan itu gak anti Anda memiliki uang, tapi Tuhan anti uang memilikimu. Karena kalau uang menguasai dan mengendalikanmu, dia akan menjadi
tuan yang kejam, Anda akan jadi hamba uang. Saudara, jadi yang Tuhan maksud itu, jangan jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Katakan amin. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, aku selalu mencukupkanmu. Yang aku mau adalah kamu jangan khawatir dan jangan tamak. Jangan jadi hamba uang. Katakan amin. Dan gaya hidupmu sesuaikan dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu. Halo, amin. Karena kalau Anda itu, gini loh, beberapa orang itu, saudara, bukan Tuhan itu tidak memberkati. Tapi kenapa Anda jatuh dalam krisis? Bukan karena dia tidak memberkati hidup Anda. Tapi gaya hidupmu kegedean. Anda punya berkat segini, tapi gaya hidupmu segini. Kalau Anda jatuh dalam krisis itu bukan karena Tuhan meninggalkanmu. Tapi karena engkau tidak mencukupkan diri. Halo, amin. Jadi dengan kata lain, saudara, perhatikan gaya hidupmu. Sesuaikan dengan berkat yang Anda terima. Jangan menoleh ke atas terus, karena di atas langit selalu ada langit. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda punya mobil, belum punya mobil, syukuri kalau Anda hari ini masih punya sepeda motor. Hiduplah berpadanan dengan itu, jangan paksa dirimu, utang, lalu Anda beli mobil, Anda masuk dalam krisis. Saudara, bersyukur dengan keadaanmu sekarang, kelola dengan baik, nanti ada waktunya kalau Tuhan sudah memberkatimu, Anda bisa beli mobil. Katakan amin. Yang punya mobil hari ini, juga berpadananlah. Saudara, karena di atas langit masih ada langit. Anda beli mobil jenis tertentu dengan budget tertentu. Kalau Anda nolehnya ke atas terus, ada yang bisa beli mobil itu 5M. Tapi kalau Anda belum kemampuan Anda di situ, hiduplah perpadanan di situ dan syukuri, katakan amin. Kalau Anda nggak bisa bersyukur di titik di mana Anda tinggal hari ini, Anda nggak akan pernah juga bisa bersyukur nanti kalau Tuhan berikan lebih. Karena prinsipnya adalah kelimpahan adalah Anda bisa cukupkan dirimu, saudara, di tempat di mana engkau berada. Katakan amin. Tadi pagi saya ceritakan dulu, bertahun-tahun yang lampau ketika saya masih perintisan di kota Manado, itu tahun 2003 sampai 2005, saudara, kami merekrut dari salah seorang jemaat itu staf, bukan staf lah, karyawan, tapi itu pun bukan karyawan penuh. Pada waktu itu kita kasih berkat gaji itu, dari gereja dikasih gaji itu 400.000. Setelah dia dapat gajian pertama, dia langsung beli parfum harganya 350.000. Bapak Ibu, kalau 400.000 dipotong per puluhan berapa? Jadi 360 kan, dipotong 40.000 kan. Lalu dari 360 dia belanjakan parfum 350.000. Sisanya berapa? 10.000. Hidup sebulan dengan 10.000, bisa nggak? Bukan Tuhan nggak memberkati orang ini, tapi gaya hidupnya nggak sesuai dengan apa yang dia terima. Bapak Ibu. Makanya, saudara, jangan noleh ke atas terus. Katakan amin. Gak selalu Anda itu harus beli barang branded. Kaos branded, ke kantor kaos branded, celana branded, semuanya. Padahal kemampuan Anda tidak segitu. Makanya Anda selalu hidup dalam kekurangan dan krisis. Bukan Tuhan tidak memberkatimu, tapi Anda nggak izinkan firman menguduskan hatimu, membentuk hatimu dulu. Makanya Anda nggak bisa pegang berkat. Entah Anda jatuh dalam kekhawatiran, entah Anda jatuh dalam ketamakan. Teologi yang benar adalah hiduplah dalam ketaatan. Kalau Tuhan berkata, jangan jadi hamba uang, jangan jadi hamba uang. Cukupkan diri, taatlah cukupkan diri. Katakan amin. Orang yang khawatir dan tamak itu sama-sama gak bahagia. Orang yang khawatir itu selalu cemas. Orang yang tamak itu juga gak bahagia. Kenapa? Selalu merasa kurang. Saudara, nolehnya ke atas terus. Bapak Ibu,
Makanya di titik manapun Anda berada, kalau Anda tamak, Anda sulit bahagia. Justru kunci bahagia itu letaknya adalah Anda bisa mensyukuri apa yang ada, hidup berpadanan di dalamnya, sesuaikan gaya hidup Anda. Saudara, ada sebuah tagline, saya baru dengar tadi di belakang tadi, ada orang yang hidupnya itu begini, ya nggak apa-apa kalah nasi, yang penting aksi. Saudara, itu repot kalau kayak gitu. Yang penting gayanya. Saudara, hukum fisika kebanyakan gaya itu kebanyakan tekanan. Saudara, kalau semakin banyak gayanya, tekanan semakin besar. Makanya tengok kanan kiri katakan, gak usah kebanyakan gaya. Halo, amin. Saudara, coba lihat yang gak senyum itu tersinggung. Enggak. Jadi Petrus mengizinkan Yesus mengajar di perahunya. Dengan kata lain, dia mendengar dan itu menjadi fondasi dia. Saudara, makanya setelah Yesus bicara dan memerintahkan Petrus pergi, bertolak ke tempat yang dalam, sekalipun itu gak make sense, tapi dia bisa berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan juga. Perhatikan, sebelum ini, sebetulnya Petrus sudah ketemu sama Yesus. Anda bisa cek itu di Yohanes 1. Saudaranya namanya Andreas memperkenalkan Mesias, memperkenalkan Yesus kepada Petrus. Inilah Mesias. Jadi sebetulnya Petrus tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi di situ hidupnya belum berubah. Saudara, kapan dia mengenal dia lebih dalam? Ketika dia izinkan Yesus khotbah di perahunya. Dia kenal Yesus lebih dalam, makanya disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Makanya waktu Yesus perintahkan, sekalipun itu bertentangan dengan logika, tapi dia ngomong gini, karena engkau menyuruhnya. Itu karena dia sudah dengar khotbahnya Yesus. Aku melakukan juga, dan akibatnya apa? Dia dapat tangkapan mujizat yang besar. Lalu apa yang terjadi kalau Anda baca di ayat berikutnya? Saudara, dia langsung datang tersungkur di kaki Yesus. Sambil berkata, pergi daripadaku Yesus, aku orang berdosa. Jadi sebelumnya, Petrus gak ngalami perubahan hidup. Tapi setelah dia dengar firman dari khotbahnya Yesus, lalu Yesus bikin mujizat, dia langsung ngomong gini, aku orang berdosa. Lalu Yesus berkata, mulai hari ini engkau bukan penjala ikan, tapi engkau penjala manusia. Sejak hari itu, Petrus meninggalkan segalanya dan ikut Yesus. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin mengubah hatimu dulu sebelum memberkatimu. Sebelum Anda bisa dipercayakan dengan berkat, Anda harus ngerti dulu firman tentang tujuan Allah, mengapa engkau diberkati. Kalau tidak, Anda akan jatuh dalam kekhawatiran, atau Anda akan jatuh dalam ketamakan cinta uang. Saudara, poin yang kedua. Haleluya, poin pertama aja sudah hampir khotbahnya selesai. Ini jam berapa ini? Poin yang kedua, saudara. Tuhan memberkati orang yang melayani terlebih dahulu. Perhatikan. Petrus itu punya kebutuhan. Orang kalau dia itu di dalam kebutuhan, itu biasanya pikirannya akan preoccupied, pikirannya akan terpaku untuk yang namanya pemenuhan kebutuhan. Itu sudah pasti. Dia itu barusan gagal. Dia menjala ikan semalam-malaman gak dapat hasil apapun. Semua orang sudah melipat jalannya, tapi Yesus minta, aku mau pakai perahumu, tolong kamu sedikit lebih jauh daripada pesisir, ya. Aku mau pakai untuk aku khotbah di depan orang banyak. Yang luar biasa adalah Petrus melayani Yesus. Petrus menyediakan perahunya. Dia sedikit repot, dia buat perahunya sedikit mundur daripada bibir pantai. Lalu dia membiarkan Yesus pakai perahunya jadi pulpit. Lalu dia duduk di situ, Yesus khotbah, dia dengarkan khotbah Yesus. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bisa memberkati kalau Anda gak punya hati yang melayani? Makanya di dalam dunia ini ada penelitian, kenapa ya keberhasilan daripada
generasi pertama dan kedua itu biasanya habis di generasi 3 dan 4. Kenapa? Kalau ada seseorang itu punya, katakanlah punya perusahaan, baru kemarin saya juga mendengar, saudara, ada sosial media tentang jamu. Yang sudah berdiri sejak, saya nggak perlu sebut mereknya. Dari permulaan awalnya, kenapa jamu ini ternyata ada seseorang ibu-ibu keturunan Tionghoa, saudara. Ternyata dia itu melayani orang-orang yang punya kebutuhan untuk dia itu pandai merebus. Dia melayani, dia antar ke rumahnya. Dia antar sampai ke ini, terus ternyata tambah laris, selalu dia mikir gimana ya caranya. Makanya zaman dulu, akhirnya rempah-rempah itu dibungkus dengan fotonya itu. Ya, jamu itu. Sehingga orang itu menerimanya seolah-olah memang diracik sendiri atau diantar sendiri sama yang punya. Berkembang, tapi ternyata sejak 2017 tutup di tangan generasi ketiga dan keempat. Why? Kenapa kok sampai muncul teori kekayaan habis di generasi 3 dan 4? Karena generasi pertama itu tahu apa artinya berkorban dan melayani. Mereka itu yang merintis, mereka itu yang mulai dari nol, mereka itu yang berkorban, mereka itu melayani pelanggan, mereka itu melayani customer itu dengan baik. Generasi kedua itu paling tidak bisa melihat contoh dari generasi pertama. Walaupun gak berkorban seperti generasi pertama, tapi at least generasi kedua itu dididik oleh tangan pertama. Apa artinya melayani dan berkorban. Tapi generasi 3 dan 4, mereka lebih entitled. Mereka itu hanya menikmati dan tidak tahu artinya berkorban dan melayani. Makanya, saudara kalau punya anak, ajar mereka melayani. Jangan manjakan, saudara. Kenapa? Makanya kenapa kok sebuah perusahaan hancur atau habis di tangan generasi 3 dan 4? Karena mereka nggak mengerti apa artinya pengorbanan, apa artinya berkorban, apa artinya melayani. Makanya Yesus ngomong, saudara, kebesaran itu tidak terletak kepada pangkat jabatan, tapi kebesaran itu terletak pada sikap melayani. Siapa yang terbesar? Merekalah yang melayani, kata firman. Halo, amin saudara. Kalau Anda itu mau hidup dalam berkat Allah, pastikan Anda punya mental ini. Punya sikap hati ini, yaitu namanya melayani. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, Tuhan memberkati. Saudara, orang yang terus mencoba dan tidak putus asa. Perhatikan ayat yang kelima dikatakan, Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan tebarkan jala sekali lagi. Lihat, aku sudah kerja keras, tapi gagal. Tapi aku akan tebarkan jala lagi. Kalau dia hidup dalam trauma, kalau dia gak mau mencoba lagi, saudara, dia gak akan melihat mujizat. Bapak Ibu, makanya Tuhan itu menyediakan, Tuhan memberkati orang yang tidak pernah menyerah. Halo, amin. Makanya di dalam tim kami, saya itu ngomong, salah satu kualitas yang saya mau ada dalam tim kepemimpinan saya itu adalah, saya mau pemimpin-pemimpin yang stubborn. Katakan stubborn. Stubborn itu apa ya? Bandel atau keras kepala. Maksudnya keras kepala di sini bukan pemberontak, tapi tidak menyerah kalau ketemu halangan atau hambatan. Jadi saya ngomong gini, kalau kita punya proyek, saudara, engkau ketemu halangan, engkau ketemu kendala, cari jalan keluar, jadilah kreatif. Kalau buntu di sini, lewat sini. Kalau buntu di sini, lewat kiri. Di atas buntu lagi lewat sini. Atau lewat bawah, cari jalan, jangan mudah menyerah. Coba lagi dengan cara yang berbeda. Terus kalau tetap buntu gak ada jalan, lobangi temboknya. Kalau gak ada pintu, lewat jendela. Dengan kata lain, tidak mudah menyerah. Terus kalau semuanya buntu, berserulah kepada Tuhan. Dengan kata lain, gak menyerah. Tapi kalau putus asa, sudah gak berseru kepada Tuhan, sudah gak berdoa, gak cari jalan, tapi apa, mengasihani diri,
dan apa saudara? Putus asa. No. Petrus tidak putus asa. Makanya Tuhan memberkati orang yang terus mencoba lagi dan tidak menyerah. Katakan amin. Berikutnya saudara. Poin keempat, saya tulis ini saudara. Tuhan menyediakan melalui karunia dan ketaatan. Maksudnya bagaimana? Coba lihat ayat 4, perhatikan ya. Apa perintahnya Yesus? Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, kalau saya simpulkan, ya, Tuhan gak memerintahkan sesuatu yang di luar karunianya Petrus. Tuhan perintahkan dia apa saudara? Tebarkan jalamu, tapi ditambah arahan dari Yesus. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Gabungan antara karuniamu dengan tuntunan Tuhan, itu akan menyediakan, itu akan menghasilkan penyediaan yang luar biasa. Katakan amin. Makanya ada sisi natural yang perlu engkau lakukan. Nanti sisanya ada yang namanya berkat supranatural. Berkat supranatural gak akan pernah terjadi kalau sisi naturalnya Anda tidak kerjakan. Saudara, kalau Elia tidak taat ke sungai Kerit, tapi datangnya ke sungai Ciliwung, saudara, maka dia akan kelaparan. Tapi waktu dia taat, dia harus temukan sungainya dulu. Itu PR-nya, itu hal yang natural yang dia lakukan. Maka Tuhan akan kirimkan sisanya, itu bagian yang dia gak bisa kerjakan, namanya mujizat. Burung gagak datang. Itu burung gagak itu ya, unreliable. Gak bisa diandalkan. Karena burung gagak itu gak pernah bawa makanan untuk anak-anaknya, itu gak pernah. Dia itu pemakan bangkai di tempat. Jadi dia gak pernah, dia punya anak pun dia gak akan pernah bawa makanan untuk anaknya. Buktinya apa saudara? Gak reliable. Waktu Nuh lepaskan burung gagak untuk cek apakah itu sudah surut atau enggak air bahnya, enggak kembali itu burung gagak. Tapi burung gagak ini bisa dikirim Tuhan. Berarti saudara, Tuhan itu mau kita lakukan bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagiannya yang kita enggak bisa lakukan. Namanya mujizat. Katakan amin. Jadi kita harus lakukan bagian kita, nanti Tuhan akan tambahkan bonusnya. Itu sesuatu yang kita gak bisa kerjakan. Mau Anda kerja keras model apapun, itu gak bisa dihasilkan. Kecuali Anda taat. Saudara, makanya itu dinamakan mujizat. Halo amin. Apa namanya? Burung gagak dikirim. Gak bisa dijelaskan secara logika. Petrus mendapat tangkapan yang besar. Gak bisa dijelaskan secara logika. Saudara, minyak seorang janda yang gak berhenti-berhenti. Gak bisa dijelaskan secara logika. Makanya itu dinamakan tangan Tuhan, mujizat. Tapi untuk itu terjadi dalam kehidupan saudara, saudara harus lakukan bagian Anda. Kembangkan karuniamu. Halo amin. Saudara, Tuhan memberkatimu itu lewat karuniamu. Makanya Tuhan itu menyuruh Petrus untuk tebarkan jala. Halo amin. Karena itulah keahlian dari Petrus. Beberapa di antara saudara itu Tuhan kasih alat pancing itu beda-beda. Beberapa itu mungkin alat pancingmu itu adalah apa saudara? Dokumen Microsoft Excel karena Anda seorang akuntan. Beberapa alat pancingnya memang alat pancing sungguhan karena Anda itu bisnis di ikan. Mungkin beberapa Anda itu lawyers. Saudara, beberapa di antara saudara itu pedagang, business owner atau pedagang. Tuhan bisa memberikan Anda berkat sesuai dengan karuniamu. Dari situlah muncul profesi atau pekerjaanmu. Katakan amin. Makanya saya selalu ngomong sama siapa? Kalau Anda seorang pekerja, karyawan atau profesional, pastikan saudara itu datang on time. Yang kedua, pastikan Anda itu termotivasi. Nggak nunggu di SP dulu baru Anda rajin. Anda harus rajin itu keluar dari dalam. Nggak nunggu ada motivator dulu. Motivasi harus datang dari inisiatifmu. Katakan amin. Jadilah orang yang rajin, itu maksudnya. Yang ketiga, mau untuk dikasih kerjaan tambahan.
Jangan banyak alasan menolak walaupun itu bukan jam kerjamu. Tapi kalau pimpinanmu minta Anda melakukan sesuatu, misalnya lembur dan sebagainya. Saudara, jangan banyak alasan. Berikan yang terbaik. Saudara, jangan banyak nuntut. Saudara, kerja dikit nuntutnya banyak. Demonya banyak, kerjanya sedikit. Saudara, no. Berikutnya, berikan lebih daripada yang diminta. Katakan amin. Jangan jadi troublemaker, itu berikutnya. Saudara, di tempat kerja ini bikin kerusuhan. Ya, Anda kerja di mana terjadi drama. Di mana-mana, Anda di mana terjadi drama. Sulit, saudara, itu namanya Anda nggak jadi berkat. Kalau Anda lakukan ini, saya percaya Tuhan akan angkat saudara. Tuhan berkati Anda lebih. Katakan amin. Saudara, yang terakhir. Yang terakhir, saudara. Tuhan memberkati mereka yang mau memperlebar kapasitas. Poin yang keempat, sorry ya, saya tambahkan tadi ketaatan tadi sudah ya. Karuniamu plus tuntunan Tuhan. Kalau Anda taat, yang saudara tadi saya lupa. Sebetulnya ada 7 alasan logis mengapa perintah Yesus itu nggak masuk akal. Yang pertama, tempatnya salah. Bertolak ke tempat yang dalam itu nggak efektif sebetulnya untuk cari ikan. Kenapa? Karena jaringnya akan punya lebih banyak hambatan dan jaringnya itu covernya cuman sebetulnya nggak bisa ke tempat dalam. Jadi kalau tempatnya dalam, ikannya makin dalam susah ditangkap. Makanya biasanya dia nelayan itu ada di pinggir-pinggir, bukan yang terlalu dalam. Saudara, waktunya salah. Karena waktu malam itu justru ikan itu aktif itu waktu malam. Saudara, sehingga gampang ditemukan kalau ada cahaya, lalu gampang ditangkap kalau ada jala. Lalu berikutnya resikonya tinggi kalau tempat dalam. Saudara, bisa kecelakaan, cedera, bisa hipotermia, terbawa arus, macam-macam. Yang keempat, frustasi. Karena apa? Semalam-malaman dan kelelahan. Petrus sudah frustasi dan semalam-malaman kelelahan. Yang berikutnya, kondisinya sama, alatnya juga sama. Gak ada alat yang lebih canggih atau lebih inti. Jadi kalau keadaannya sama, alatnya juga sama, bagaimana saya bisa expect hasil yang berbeda? Gitu ya. Berikutnya, tekanan dari nelayan-nelayan yang lain. Dia bisa dianggap bodoh atau gila. Jadi yang ketujuh, bertentangan dengan semua pemahaman dia sebagai seorang nelayan, apalagi disuruh sama seorang carpenter. Anak tukang kayu. Ngerti apa ini? Jadi sebetulnya ada 7 alasan logis perintahnya Yesus ini gak masuk akal. Tapi dia taat. Saudara, makanya mujizat itu juga gak logis Bapak Ibu. Sometimes ada tuntunan Tuhan. Kalau Anda gabungkan karunia saudara, Anda rajin plus ada tuntunan Tuhan di dalamnya, Tuhan akan memberkati Anda lewat itu. Yang terakhir saudara, saya tutup dengan ini saudara. Poin terakhir, Anda diberkati Tuhan, amin. Tuhan memberkati mereka yang mau memperlebar kapasitas. Perhatikan, ayat 6 dan 7. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai, apa saudara? Koyak. Kalau jalannya koyak, bocorlah berkatnya. Saudara, lalu apa yang mereka lakukan? Dikatakan begini, lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Lalu mereka itu datang dan bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi Petrus memutuskan untuk dia cari jala yang lain, untuk dia memperlebar kapasitas yang menangkap berkat Tuhan. Tahukah saudara, berkat Tuhan itu akan bertumbuh dalam kehidupan Anda seiring dengan kapasitas yang diperbesar. Katakan amin. Rupa-rupanya, kalau di ibadah tadi pagi, Yesus itu memerintahkan untuk tangkap 1 ekor ikan. Di situ ada koin. Kalau saya atau kalau Anda yang nangkap, mungkin Anda akan ngomong sama Yesus, Yesus, izinkan aku nangkap ikan yang lain. Ternyata Tuhan gak mengizinkan. Cuman izinkan 1 itu. Kita pengennya ikan yang lain kita tangkap supaya muncul koinnya. Ternyata Tuhan memberkati dengan 1. Tuhan ingin Anda kelola dengan baik. Saudara, yang 1 itu, baru setelah itu Tuhan memberikan kepercayaan lebih. Itulah perumpamaan talenta.
Saudara, Anda dipercaya 1, jangan iri yang dapat 2. Jangan iri yang dapat 5. Kelolalah dengan baik. Kalau Anda bertanggung jawab, Tuhan akan memperbesar kepercayaannya. Katakan amin. Jadi kelolalah dengan baik apa yang ada di tanganmu, saudara, nanti Tuhan akan percayakan. Makanya saya dengan istri, saudara, saya mau belajar jadi pengelola yang baik. Gak tahu ini cukup gak? Ini agak molor dikit, oke ya. Dalam perjanjian baru, Yesus di Matius 24 memperingatkan tentang kedatangan Yesus. Makanya mereka diminta untuk bersiap sedialah, waspadalah. Lalu setelah Yesus khotbah tentang akhir zaman itu, di Matius 24 pasal-pasal terakhir dengan Matius 25, Yesus memberikan 4 perumpamaan. Dan semuanya berkaitan dengan bagaimana kita mengelola apa yang dipercayakan. Perumpamaan yang diberikan Yesus itu perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat yang dipercayakan saudara kebun anggur. Lalu perumpamaan tentang talenta. Lalu perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Perumpamaan talenta dipercayakan lebih yang mengelolanya dengan baik. Gadis bodoh, gadis bijaksana itu bicara tentang ada gadis-gadis bodoh yang tidak menggunakan sumber dayanya untuk membelikan minyak. Disimpan sumber dayanya, tapi yang pintar adalah dia kelola sumber dayanya untuk membelanjakan minyak yang membuat pelitanya tetap menyala. Itu juga bicara tentang apa saudara? Pengelolaan. Berapa banyak sumber daya yang Anda berikan, itu Anda habis-habiskan, hambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak membuat pelitamu menyala. Pelita rohanimu menyala. Dan yang terakhir itu perumpamaan tentang kambing dan domba. Ada yang kambing, ada yang domba. Ternyata Yesus berkata tentang apa? Saudara, tentang orang-orang yang mengunjungi aku waktu di penjara. Yang memberikan pakaian. Dengan kata lain, ini bicara tentang uang itu Anda kelola bukan hanya untuk berkat Tuhan itu bukan untuk memfasilitasi gaya hidupmu yang konsumtif atau gaya hidup hedon, tapi kau gunakan uang itu juga untuk menjadi saluran berkat. Katakan amin. Jadi itu bicara tentang apa? Tentang kita menjadi pengelola. Saudara, dari apa yang Tuhan percayakan. Saya dengan istri, dari sejak saya kuliah, saya bertobat, menikah, ini saya mau kelola sebertanggung jawab mungkin. Saya terima berkat. Setiap bulan atau setiap saat saya terima berkat, saya langsung potong 10%, saya kembalikan untuk Tuhan. Imamat berkata, 1/10 dari benih, dari hasil tanahmu, dari itu adalah kudus. Itu persembahan kudus dan itu milik Tuhan. Kami mau kembalikan. Saya hidup dengan perjanjian ini. Saya gak mau jatuh dalam ketamakan. 100% berkat Allah itu gak semua saya makan. Saya mau hidup dalam perjanjian, saya kembalikan 1/10. Saya mau menghargai Tuhan. Itu adalah bentuk pengakuan saya. Bahwa Tuhanlah Tuhan dalam hatiku dan bukan mamon. Tuhanlah sumber dan penyedia dalam kehidupanku. Itu adalah sebuah langkah ketaatan. Makanya saya hidup dengan perjanjian ini sampai seumur hidup saya. Yang kedua, minimal 10%-nya, saudara, saya berikan juga untuk misi. Setiap kali ada penaburan atau apa, saya lakukan ini dulu bahkan saya masih ngontrak, nggak punya mobil. Saya belajar untuk menabur, saudara. Karena itu tujuan Tuhan, saudara. Lalu 80%-nya untuk apa? Saya kelola untuk cukupi kebutuhan kami dan keluarga kami, saudara. Dan kami juga mau menabung. Kalau Anda pengusaha berarti 80%-nya Anda kelola demikian rupa Anda bisa investasikan untuk usaha saudara. Anda bisa tabung, Anda sesuaikan gaya hidup Anda sehingga Anda bisa persepuluhan, bisa bermisi, bisa menjadi saluran berkat, dan Anda bisa 80%-nya Anda bisa kelola, Anda bisa masukkan di dalam usaha, Anda putar dan sebagainya. Saudara, bahkan Anda bisa menabung. Saudara, halo amin.
Kalau saya bertanggung jawab dengan ini, saya nggak akan hidup dalam kekhawatiran, saya juga nggak akan hidup dalam ketamakan. Saudara, dan Tuhan akan percayakan pelan-pelan seiring dengan saya bertanggung jawab di dalam pekerjaan saya. Katakan amin. Nah, lalu kapasitas di sini itu apa, saudara? Kapasitas di sini itu berarti Anda juga harus perlebar kapasitasmu. Di sini Petrus itu memperlebar kapasitas jalannya dengan apa? Dia memperlebar kapasitasnya dengan kemampuan kerjasama. Saudara, dia bekerja sama dengan nelayan yang lain. Saudara, berarti dia harus perlebar kapasitas kepemimpinannya. Kalau Anda business owner, bisa jadi, saudara, Tuhan ingin Anda belajar sesuatu yang baru. Bisa jadi, saudara, Anda mungkin hari ini gagal di satu tempat, jangan-jangan Tuhan punya arahan untuk Anda bertolak ke tempat yang lain, ke tempat yang lebih dalam. Saudara, saya mau kasih tahu, sebetulnya dulu Samsung itu awalnya jualan ikan kering dan mie. Tapi satu titik, ternyata itu tidak menghasilkan sehingga mereka itu bertolak ke tempat yang lain. Mereka akhirnya jualan elektronik dan hari ini, saudara, di seluruh dunia ada produk Samsung. Ya. Shell dulu awalnya itu jualan barang antik. Tapi di satu titik ternyata mereka tidak menghasilkan apa-apa dari situ. Akhirnya mereka beralih ke jualan minyak, saudara. Mazda dulu itu jualan gabus penutup botol. Dari kulit pohon ek, lalu mereka pindah ke sepeda motor, lalu mereka berubah lagi jadi mobil. Toyota itu dulunya buat alat tenun otomatis, bukan mobil. Tapi satu titik mereka bertolak ke tempat yang lain. American Express awalnya fokus pada pengiriman pos kilat. Saudara, tapi hari ini saudara mereka jadi perusahaan kartu kredit. Saudara pernah tahu cerita Blockbuster? Bukan Ghostbuster loh, bukan. Blockbuster itu didirikan tahun 85 dan menjadi raja khususnya di bagian dunia movie atau perfilman. Saudara, bahkan di tahun-tahun berapa ya? Sebelum 2010, Netflix itu memohon-mohon untuk Blockbuster itu membeli sahamnya. Tapi ditolak sama CEO-nya, menganggap bahwa Netflix itu perusahaan yang baru dan perusahaan yang merugi. Saudara, singkat cerita, saudara, Blockbuster dengan PD-nya melanjutkan dunianya, yaitu movie secara digital. Saudara, non-digital, dan tidak mau pindah ke digital. Dunia berubah, saudara, dia tetap mempertahankan cara yang lama dan tidak mau berubah. Singkat cerita, tahun 2010, bangkrutlah yang namanya Blockbuster. Dan hari ini, justru Netflix lah, saudara, yang menjadi raja. Dengan kata lain, Bapak Ibu, bisa jadi kalau hari ini Anda tidak hasilkan apa-apa di satu titik, jangan-jangan Tuhan akan memberikan arahan untuk Anda bertolak ke tempat yang lain, yang lebih dalam. Saudara, bisa jadi Tuhan ingin Anda memperlebar kapasitas. Bisa jadi ada perubahan-perubahan tertentu yang Anda perlu lakukan. Katakan amin. Ini adalah sebuah undangan untuk Anda memperbesar kapasitas. Saya tutup dengan ini, saudara. Kalau hari ini Tuhan memberkati Anda, saudara, Tuhan memberkati Anda dengan 3 perusahaan. Dan gara-gara itu Anda mulai jarang datang ke gereja, Anda tidak lagi ikut pemuridan, Anda tidak lagi bisa melayani. Kenapa? Karena waktu dulu Anda punya 1 perusahaan, Anda masih bisa punya waktu, tapi sekarang punya 3 perusahaan, Anda nggak lagi punya waktu. Sebetulnya, itu adalah undangan untuk Anda memperlebar kapasitas. Katakan amin. Tapi kalau Anda alasannya adalah nggak ada waktu karena aku sibuk, perusahaanku sekarang 3. Nanti kalau itu ditangkap sama Tuhan, berarti Tuhan akan berpikir, kalau gitu supaya kamu bisa tetap ke gereja dan melayani, berarti harus dikurangi perusahaannya. No. Harusnya nggak begitu. Saudara, kalau Anda dikasih 3 perusahaan, berarti ini adalah undangan untuk Anda memperbesar kapasitas. Perbesar kapasitasmu sampai di titik Anda bisa handle 3 perusahaan, tapi Anda masih bisa punya waktu untuk melayani, waktu untuk mengerjakan misi Tuhan, waktu untuk Anda bisa ke gereja. Katakan amin.
Kelolalah manusia, bangun sistem. Saudara, perbesar kapasitasmu sehingga Anda bisa kelola waktu dengan sangat baik. Maka Tuhan akan melihat kalau kamu bisa mengelola, dikasih 3 perusahaan, tapi justru Anda makin menjadi-jadi di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam misi Tuhan. Malahan Tuhan bisa tambahin Anda dengan perusahaan yang lain. Halo, amin. Berarti ini adalah sebuah undangan untuk Anda memperbesar kapasitas. Saudara, mari kita bangkit berdiri.